Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kerendahan Hati. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Yesus memulai khotbahnya di Bukit Kebahagiaan dengan kalimat, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah? Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Lama menyebutkan, "Berbahagialah mereka yang rendah hati." Inilah yang Tuhan janjikan untuk memberi kerajaan surga kepada mereka yang rendah hati. Perlu kita sadari bahwa kerendahan hati merupakan satu dasar yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa? Kerendahan hati memberikan kesadaran akan betapa besar kita membutuhkan akan juru selamat itu. Jadi orang yang rendah hatinya, ya, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang merasakan kebutuhan akan Tuhan, serta menyadari tanpa Tuhan kita sama sekali tidak berdaya apa-apa. Untuk mengerti dan mengalami akan kasih Allah, kita perlu merasakan akan kebutuhan akan kasih Allah itu. Sebab itu, pola hidup yang memiliki kerendahan hati itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Allah kita telah memberikan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya datang ke dunia ini untuk menunjukkan Allah Bapa kepada kita. Tuhan memerlukan orang yang menyadari kemiskinannya akan kasih Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati siap untuk mencari akan kasih tersebut. Namun, sangat disedihkan bahwa dunia ini dipenuhi dengan manusia yang sombong, di mana mereka merasa kaya, pintar, dan sanggup berbuat segala sesuatu tanpa Tuhan. Akan tetapi, lambat atau cepat, manusia akan menyadari akan keterbatasannya, di mana manusia sebenarnya tidak berarti apa-apa. Hanyalah kasih karunia Tuhan yang dapat membuat manusia menjadi berarti. Kita ambil contoh saja dengan COVID-19, di mana manusia menyadari atas keterbatasannya, tidak peduli bagaimana pintarnya manusia atau banyaknya harta yang dimiliki. Pandemi COVID-19 telah membunuh manusia dari segala lapisan masyarakat, kaya, miskin, tua, muda, berpendidikan atau yang tidak berpendidikan. Kita dapat melihat usia manusia dapat berakhir kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Sungguh diperlukan orang yang mempunyai kerendahan hati untuk mengakui akan keterbatasan kita masing-masing, yang membutuhkan kasih Tuhan yang siap diberikannya kepada kita dengan berkelimpahan. Itulah sebabnya kita perlu mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menyadari dosa kita yang menyebabkan kita harus mati dan mati untuk selamanya. Namun Yesus dalam kasih karunia-Nya yang besar telah mati untuk kita. Kiranya kita senantiasa datang kepadanya dengan penuh kerinduan akan kasih karunia-Nya, sehingga kita akan dapat menikmati kerajaan Allah, yaitu rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Semoga ini menjadi bagian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.